Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Kafitra Jendria, kelas 11 IPA 2, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur sel saraf dan struktur otak pada manusia. Struktur sel saraf atau yang biasa dikenal dengan sel neuron pada manusia, struktur yang pertama adalah dendrit, berfungsi menerima rangsang atau impuls dari lingkungan atau sel saraf lain. Berikutnya adalah badan sel, yang berfungsi menerima rangsang dari dendrit untuk meneruskan ke akson. Struktur yang ketiga adalah nukleus, yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel saraf. Yang keempat adalah akson, yang berfungsi mengirimkan pesan antar neuron, kelenjar, dan otot. Yang kelima adalah sel Schwann, yang berfungsi menghasilkan selubung myelin atau selubung saraf. Struktur yang keenam adalah selubung myelin, yang berfungsi melindungi dan membungkus akson serta mempercepat arus informasi, juga memberi nutrisi pada akson. Yang berikutnya adalah nodus Ranvier, yang berfungsi mempercepat jalannya rangsang. Dan yang terakhir adalah akson terminal, yang berfungsi menerima rangsang atau impuls lalu mengalirkannya ke saraf yang lain. Yang selanjutnya adalah struktur otak manusia. Struktur otak manusia sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu otak besar dan juga otak kecil. Otak besar atau yang disebut cerebrum dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah lobus frontalis atau depan, yang berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, emosi, memori, kepribadian, serta berperan dalam fungsi intelektual, proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, dan perencanaan. Yang kedua adalah lobus parietal atau atas, yang berfungsi pengendalian sensasi, sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, pemahaman, ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga adalah lobus temporalis atau samping, yang berfungsi pengendalian pendengaran, ingatan emosi, serta fungsi bicara. Dan yang terakhir adalah lobus occipital atau belakang, yang berfungsi sebagai pengendalian fungsi penglihatan. Yang berikutnya adalah bagian otak kecil atau cerebellum, yang terletak di bawah otak besar di bagian belakang dan memiliki 2 belahan. Berfungsi dalam pengendalian gerakan, keseimbangan, mengatur posisi, koordinasi, gerakan tubuh, serta pengendalian gerakan halus seperti menulis dan melukis. Struktur lain adalah jembatan Farrell, yang berfungsi mengatur ritme pernapasan, gerakan bola mata, ekspresi wajah, kandung kemih, dan pola tidur. Selanjutnya adalah medula oblongata, yang berfungsi pusat pengaturan aktivitas tubuh seperti aliran darah, kadar O2, serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang terakhir adalah sumsum tulang belakang, yang berfungsi pembawa transmisi, pemasukan rangsang antara periferi dan otak, serta pengontrol gerak refleks seperti refleks mata, hidung, dan lain-lain. Di dalam otak sendiri terdapat suatu organ yang bernama talamus, yang berfungsi sebagai pemancar hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Serta ada juga hipotalamus, yang berfungsi mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh, serta memastikan dan mempertahankan semua sistem